Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada kesempatan kali ini Fast Movie akan melanjutkan part kedua dari series Better Call Saul. Di part sebelumnya diketahui jika Mike tengah didatangi oleh satuan kepolisian. Sebenarnya kasus apa yang tengah Mike lalui? Untuk tahu jawabannya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. I'm a lawyer, not a criminal. Better call Saul. Mike terlihat tengah menjalani pemeriksaan karena diyakini sebagai saksi kunci terbunuhnya 3 polisi, di mana 3 korban itu salah satunya merupakan putra kandung Mike sendiri. Selama menjalani interogasi, Mike ngotot tak ingin mengatakan apapun sebelum berkonsultasi dengan pengacaranya terlebih dahulu, di mana saat itu Mike memilih Jimmy sebagai konsultan hukumnya. Begitu pengacaranya tiba, Mike langsung membriefing supaya Jimmy menumpahkan secangkir kopi itu ke salah satu polisi yang bertugas mencatat isi interogasi. Jimmy tentu kebingungan dengan maksud Mike barusan. Namun entah apa yang akan Mike rencanakan, tugas Jimmy kemari hanyalah untuk memenuhi permintaan dari kliennya. Setelah waktu diskusi mereka selesai, interogasi pun mulai dilakukan. 2 detektif tadi bekerja di satuan kepolisian kota Philadelphia, yang juga merupakan rekan Mike ketika Mike masih bertugas di kepolisian. Detektif itu mulai menjelaskan duduk perkara kenapa Mike sampai bisa diinterogasi. Jadi Mike ini memiliki putra bernama Matt, yang juga merupakan seorang anggota kepolisian. Ketika Matt menjalankan misi bersama 2 rekannya, mereka disergap dan Matt gugur saat menjalankan tugasnya. Hingga beberapa bulan setelah kematian Matt, 2 rekan Matt yang bernama Hoffman dan Fancy ditemukan tewas di hari ketika Mike memutuskan pensiun dan pindah ke kota Albuquerque. Namun Mike mengatakan jika ia tidak mengetahui kejadian itu dan dia tidak memiliki hubungan sama sekali. Hingga setelah interogasi itu selesai dilakukan, Jimmy langsung melakukan tugasnya untuk menumpahkan kopi itu ke salah satu polisi. Mike bertindak seolah ingin membantu membersihkannya, padahal itu hanyalah motif untuk mengambil isi catatannya. Di dalam mobil, Jimmy sempat menanyakan apa sebenarnya isi catatan itu, hingga membuatnya nekat mencuri dari para detektif tadi. Tetapi Mike tidak menceritakan dan memilih untuk tetap diam saja. Sesampainya di rumah, Mike membaca semua isi catatan yang ia ambil dari detektif tadi, di mana dari catatan itu Mike tahu jika menantunya ternyata telah memberikan informasi kepada polisi tersebut. Tentu saja Mike langsung menghampiri menantunya yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Mike merasa kesal karena Stacy mengatakan sesuatu kepada polisi tanpa berunding dengannya terlebih dahulu. Stacy sempat melakukan pembelaan dengan mengatakan jika dia memberikan sedikit informasi, maka kasus kematian Matt akan segera tuntas. Dalam sebuah kilas balik diperlihatkan Mike tengah mendekati mobil polisi untuk berusaha membuka pintu mobil menggunakan sebuah tali. Setelah pintu terbuka, Mike pun meletakkan sesuatu di mobil tersebut. Setelah itu Mike kemudian menghabiskan waktunya untuk minum di sebuah bar yang biasa menjadi tempat nongkrongnya para polisi. Dengan tubuh sempoyongan, Mike menghampiri Hoffman dan Fancy yang merupakan rekan kerja putranya. Mike mengatakan jika ia tahu kalau pembunuh putranya adalah mereka berdua. Dengan ucapan itu seketika langsung membuat wajah 2 polisi ini berubah panik. Mike kemudian kembali ke tempat duduknya. Dia duduk di sana hingga bar itu kosong dan tidak ada satupun pelanggan lagi. Saat Mike sedang berjalan sempoyongan untuk kembali ke rumahnya, 2 polisi tadi ternyata mendekati untuk menawarinya tumpangan. Mike sebenarnya telah menolak, namun mereka terus memaksa dan menyuruh Mike untuk masuk ke dalam mobil. Mereka pun sempat menggeledah Mike dan mengambil pistol miliknya, karena Mike telah mengetahui dalam pembunuhan Matt yang sebenarnya. 2 polisi ini tentu takut jika suatu hari Mike dapat membuktikan dugaannya. Alhasil mereka pun membawa Mike ke tempat sepi dengan tujuan untuk membunuhnya sekarang juga. Namun sebelum diturunkan, Mike lebih dulu mengambil senjata yang sebelumnya sudah ia simpan di mobil itu. Sebelum membunuhnya, polisi ini sempat mendiskusikan sebuah rencana. Mereka akan merekayasa sebuah kecelakaan di mana mereka akan membunuh Mike dan membuatnya seakan-akan Mike bunuh diri karena mabuk dan frustasi atas kematian anaknya.
Namun terkejutnya saat mereka melihat Mike lebih dulu menodongkan senjata ke arahnya. Dan pada saat itu juga Mike langsung membunuh mereka berdua untuk membalaskan dendam anaknya. Setelah membayangkan semua yang ia lakukan tadi, Mike akhirnya kembali untuk menemui menantunya. Di sini Mike mengatakan apabila putranya telah dibunuh karena melakukan tindakan yang benar. Hal yang perlu Stacy ketahui, bahwa semua orang di kantor polisi merupakan orang-orang korup. Aturan tak tertulis mengatakan apabila ada orang yang tak ikut ambil bagian, maka hal itu sama saja melukai dirinya sendiri. Dan itulah yang dialami oleh Matt. Matt sama sekali menolak untuk mengambil bagian, hingga akhirnya ia dibunuh oleh rekannya sendiri, yakni Hoffman dan Fancy. Namun kini dendam kematian putranya telah Mike balaskan. Itulah kenapa Mike memutuskan pensiun dini dan pindah ke kota Albuquerque. Keberhasilan Jimmy dalam menangani kasus para manula bisa dibilang mulai memperlihatkan keberhasilannya. Kini ia bisa menginvestasikan kekayaannya dengan menyewa apartemen mewah yang akan ia gunakan sebagai kantor firma hukumnya. Kim tentu ikut gembira atas keberhasilan yang Jimmy capai sampai detik ini. Jimmy mengatakan jika pencapaian ini tak akan mungkin bisa Jimmy raih tanpa bantuan darinya. Sebagai bentuk terima kasih atas jasa Kim yang telah menyupportnya sampai sejauh ini, Jimmy menawarkan supaya Kim mau menjadi partnernya. Kim tentu mengucapkan terima kasih atas pujian yang Jimmy lakukan. Hanya saja ia tak bisa keluar dari perusahaan HHM, mengingat Kim bisa menjadi pengacara karena beasiswa dari firma tersebut. Kim langsung mengalihkan perhatiannya dengan melihat ke sekeliling bangunan. Sementara Jimmy tampak sangat kecewa karena Kim ternyata lebih memilih HHM daripada menjadi partner kerjanya. Scene kemudian berpindah, di mana kini Kim tengah mencoba memberikan nasihat hukumnya kepada keluarga Kettleman. Dengan kasus korupsi yang Craig lakukan, ia dijatuhi hukuman penjara paling lama 30 tahun. Hanya saja setelah Kim mendiskusikannya kepada Jaksa Agung, Craig bisa mendapatkan keringanan hukuman menjadi 16 bulan saja. Namun Craig harus mengakui kesalahan dan menyerahkan kembali semua uang yang telah ia korupsi. Meski tawaran ini terbilang sangat menguntungkan mereka, Betsy masih tetap tak terima jika suaminya harus dipenjara dan harus menyerahkan kembali seluruh uangnya. Berulang kali Kim menjelaskan jika situasi mereka berada di kondisi yang sangat sulit. Hampir tak ada pilihan lain selain menyerahkan kembali uangnya. Jika memang ingin memaksa sidang, hampir dipastikan mereka akan kalah dan pada akhirnya Craig akan ditahan selama puluhan tahun. Tapi lagi-lagi Betsy sama sekali tak setuju dengan saran tersebut. Parahnya, Betsy langsung memecat Kim di saat itu juga. Setelah memecat Kim, keluarga Kettleman langsung mengajak Jimmy untuk bertemu kembali. Ia teringat dengan loyalitas Jimmy untuk melakukan apapun demi kepentingan kliennya. Hanya saja Jimmy ini masih memikirkan nasib sahabatnya. Jadi sebelum menerima tawaran mereka, Jimmy lebih dulu menelepon Kim untuk meminta persetujuan terlebih dahulu. Bagi Kim, klien besar seperti Kettleman ini sangatlah penting bagi kelanjutan karirnya. Meski Kim tahu jika permintaannya kali ini sangatlah sulit Jimmy terima, Kim berharap Jimmy mau menasihati mereka supaya kembali ke kantor HHM. Atas saran Kim barusan, Jimmy kemudian meminta supaya mereka kembali mempercayakan HHM sebagai perwakilan hukum mereka. Hanya saja Betsy ini menolak mentah-mentah saran Jimmy barusan. Ia bahkan kembali mengungkit uang suap yang sudah pernah Jimmy terima. Dengan kata lain, mereka berdua berada di posisi yang sama salahnya. Sehingga mau tak mau Jimmy ini harus turun tangan sendiri menangani kasus ini. Dengan berpindahnya tanggung jawab kasus keluarga Kettleman, Jimmy kini tengah mengambil semua berkas kasus mereka yang masih disimpan di kantor HHM. Saat mengambil berkas itulah Jimmy tahu jika Howard baru saja men-skor Kim karena telah kehilangan klien besar. Jimmy tentu meminta maaf karena terpaksa harus menerima kasus mereka. Sepanjang hari Jimmy mengulik semua berkas-berkas itu demi bisa memenuhi keinginan keluarga Kettleman. Namun semakin lama ia berpikir, ia malah semakin dilema untuk menangani kasus ini. Di satu sisi ia tak ingin keterlibatan suap yang pernah ia terima dari keluarga Kettleman terungkap. Tapi di sisi lain, ia juga tak ingin karir Kim lenyap hanya karena ia menangani kasus ini. Setelah memikirkan dengan matang, Jimmy akhirnya menemukan jalan tengah untuk mengatasi dilemanya tersebut. Jimmy kemudian meminta bantuan Mike untuk mencuri seluruh uang korupsi yang dilakukan keluarga Kettleman. Terlihat Mike tengah menyemprotkan cairan di uang yang akan ia gunakan untuk memancing keluarga Kettleman, yang mana uang tersebut kemudian ia taruh di atas mobil mainan di sekitar perkarangan rumah mereka. Hingga ketika Craig menyadari terdapat sekebok uang mereka berceceran, tentu ia langsung menaruh kembali uang tersebut ke tempat penyimpanan.
Ketika Mike menyadari bahwa umpannya telah berhasil, Mike kemudian kembali ke rumah Kettleman ketika mereka telah tertidur. Jadi cairan yang Mike semprotkan tadi bertujuan mempertegas sidik jari, sehingga ketika Mike menghidupkan senter ultraviolet, sidik jari Craig bisa dengan jelas terlihat. Alhasil tak perlu waktu lama Mike bisa menemukan lokasi penyimpanan mereka, dan kemudian ia membawanya ke kantor Jimmy sesuai dengan perintahnya. Di keesokan harinya Jimmy langsung mendatangi rumah keluarga Kettleman. Ia mengatakan jika seluruh barang bukti penggelapan dana yang Craig lakukan saat ini sedang dalam perjalanan ke kantor Jaksa Agung. Mereka tentu terkejut dan langsung mengecek keberadaan uang mereka. Hingga ketika mereka sadar jika seluruh uangnya telah hilang, mereka sangat marah atas apa yang Jimmy lakukan. Jimmy kemudian meminta supaya mereka lekas meminta maaf kepada Kim dan mengambil kesepakatan yang pernah Kim janjikan kepada mereka. Betsy yang masih tak terima atas apa yang Jimmy lakukan sempat mengancam akan melaporkan Jimmy atas kasus suap yang pernah ia terima. Hanya saja Jimmy telah menyiapkan argumen yang sangat-sangat brilian. Ia menjawab bahwa kasus suap itu memang bisa membuatnya terkena masalah. Hanya saja Betsy juga akan terlibat di dalamnya. Untuk saat ini memang hanya Craig saja yang terlibat atas tuduhan penggelapan. Tapi jika Jaksa Agung tahu akan kasus suap ini, akan sangat mungkin Betsy juga akan terkena hukuman. Craig yang tak ingin istrinya juga ikut terlibat kasus, akhirnya menyadari jika memang inilah jalan terbaik yang harus mereka ambil. Meski berat, mereka kemudian kembali merekrut Kim sebagai pengacara mereka. Kim tentu sangat berterima kasih atas apa yang Jimmy lakukan sampai sejauh ini. Berkat dirinya, ia bisa kembali melanjutkan karirnya sebagai pengacara. Meski Jimmy lega karena Kim tak jadi dipecat, dari lubuk hatinya sebenarnya Jimmy sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Karena ketika Kim masih bekerja di HHM, maka hal itu sama saja memupuskan harapannya untuk bisa satu kantor dengannya. Kedekatan Jimmy dengan Kim memang sudah terjalin sejak lama, tepatnya saat Jimmy masih bekerja di kantor HHM sebagai pengantar surat. Sembari bekerja, Jimmy diam-diam mengikuti sekolah hukum di salah satu universitas Amerika, di mana ketika pengumuman kelulusan tiba, Jimmy meminta bantuan Kim untuk melihat isi surat tersebut, karena ia sendiri merasa tak sanggup untuk melihatnya. Apalagi Jimmy ini sudah 2 kali gagal menjalani tes kelulusan. Begitu Kim membuka surat itu, Kim sangat bahagia karena Jimmy berhasil lulus dan mendapatkan gelar sarjananya. Setelah mengetahui kabar berita kelulusannya, Jimmy baru berani mengatakan kepada Jack mengenai kelulusannya. Jimmy menceritakan kalau dia mendapatkan dana dari perhimpunan mahasiswa untuk melanjutkan studi hukumnya. Meski Jimmy berhasil lulus dari universitas yang tidak terlalu terkenal dan hanya melakukan pembelajaran secara online, Jack selaku saudara tentu sangat bangga. Seorang Jimmy yang dulu ia kenal sering keluar masuk penjara, kini berhasil mengikuti jejaknya untuk menjadi seorang pengacara. Dengan gelar barunya itu, Jimmy berharap Jack mau mempromosikannya sebagai pengacara di kantor ini. Jack tentu tak bisa memutuskannya sekarang, mengingat keputusan ini perlu dirapatkan oleh seluruh anggota direksi. Tapi ia yakin perusahaan akan mempertimbangkan pengajuan tersebut. Naasnya saat itu Howard menolak mentah-mentah pengajuan yang Jimmy lakukan. Jadi itulah awal mula perselisihan antara Jimmy dengan Howard, yang sekaligus membuat Jimmy memutuskan untuk membangun firmanya sendiri, meski ia memiliki saudara seorang lawyer terkenal. Saat ini Jimmy tengah berada di Sandpiper Cross, sebuah panti jompo untuk menemui kliennya yang ingin membuat surat wasiat. Ketika Jimmy selesai melakukan tugasnya, Jimmy pun meminta biaya jasanya sebesar $140. Hanya saja kliennya itu ternyata hanya memiliki uang $43 saja. Ia berjanji akan segera membayar kekurangannya ketika uang tunjangannya turun. Demi meyakinkan Jimmy, nenek itu lekas memberikan surat pernyataan atas haknya untuk mendapatkan tunjangan. Ketika melihat surat itu, Jimmy merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat besarnya potongan tunjangan yang menurutnya sangatlah tidak masuk akal, karena tak ingin orang lansia ini diakali oleh para pemilik panti. Jimmy memberikan penyuluhan supaya mereka melakukan protes kepada petugas panti, di mana aksi ini ternyata disadari oleh resepsionis panti. Resepsionis itu merasa khawatir apabila seluruh lansia mulai menyadari kecurangan yang panti lakukan. Jimmy sempat meminta pendapat soal temuan kasus tersebut kepada Chuck, di mana Chuck juga sependapat dengannya. Ia merasa perusahaan Sandpiper Crossing telah melakukan penipuan terhadap uang pensiun para penghuninya. Chuck menyarankan apabila Jimmy ingin menggugat Sandpiper, hal yang perlu Jimmy lakukan saat ini adalah mengumpulkan informasi lebih banyak lagi. Jimmy pun kembali ke Sandpiper untuk mengumpulkan informasi.
Hanya saja kedatangan Jimmy langsung ditolak oleh resepsionis karena Panti merasa tak nyaman dengan ajakan bersosial yang Jimmy lakukan. Jimmy tahu kalau aturan konyol ini hanyalah cara mereka untuk mencegah Jimmy mendapatkan informasi lebih tentang kecurangan mereka. Apalagi saat itu Jimmy mendengar pihak Panti tengah menghancurkan berkas penting yang bisa menjadi bahan untuk dikasuskan. Demi mencegah perbuatan mereka, Jimmy kemudian menuliskan surat dengan alat seadanya. Surat itu dimaksudkan untuk menuntut Sandpiper atas dugaan penipuan yang dilakukan terhadap kliennya. Karena tak mendapatkan akses untuk mencari barang bukti, Jimmy berinisiatif untuk mencari barang bukti itu di tempat pembuangan sampah, di mana di sana Jimmy menemukan setumpuk berkas yang sudah digunting menjadi bagian kecil. Ia kemudian membawa setumpuk kertas itu ke rumah Chuck dengan harapan bisa menganyam kembali kertas itu hingga bisa terbaca. Proses itu Jimmy lakukan sepanjang malam. Chuck yang melihat kerja keras Jimmy pun sampai ikut turun tangan untuk membantunya. Singkat cerita, puing-puing kertas tadi akhirnya berhasil menjadi beberapa berkas yang menurut Chuck bisa menjadi bukti kuat untuk menuntut Sandpiper. Karena Chuck secara tak langsung turut membantu Jimmy dalam membangun kasus ini, mereka berdua akhirnya sepakat untuk saling bekerja sama. Langkah selanjutnya yang mereka lakukan adalah mengirimkan berkas itu kepada pihak pengacara Sandpiper. Pada awalnya mereka memang tak begitu menanggapi tuntutan yang Jimmy layangkan. Hanya saja ketika Jimmy berhasil mengungkap bukti penting ini, pihak pengacara Sandpiper akhirnya melakukan pertemuan dengan Jimmy. Diskusi dalam pertemuan ini berlangsung dengan cukup sengit. Rich menolak istilah penipuan yang Jimmy tuduhkan kepada Sandpiper dengan argumen kalau biaya berlebihan itu terjadi karena kesalahan akuntansi, yang mana kesalahan itu belum sampai kepada tingkat penipuan. Pihak Panti berjanji akan mengganti uang atas kesalahan akuntan tadi dan akan membayar Jimmy sebesar $50,000 sebagai honornya. Argumen Rich tadi langsung dibantah oleh Jimmy dengan menunjukkan bukti impor yang Panti lakukan untuk membeli jarum suntik. Tentu sangat tidak masuk akal kalau Sandpiper membeli barang ini ke luar negeri, padahal barang itu bisa dengan mudah dibeli dari dalam negeri. Hal ini cukup membuktikan kalau istilah kesalahan akuntansi yang Rich katakan tadi hanyalah omong kosong belaka. Karena merasa kalah berdebat, Rich akhirnya langsung mengatakan secara gamblang berapa nominal yang harus mereka bayar demi Jimmy membatalkan tuntutannya. Mendapatkan pertanyaan itu, Chuck langsung meresponnya dengan menyebutkan nominal sebesar $20 juta. Mendengar angka sebesar itu, Rich tentu lebih memilih melawan mereka ke meja persidangan. Sementara itu di sisi lain, Mike ini ternyata memiliki pekerjaan sampingan sebagai bodyguard. Awal mula Mike mengetahui bisnis hitam ini dari salah satu rekannya, seorang dokter hewan yang ternyata juga seorang agensi bisnis terselubung. Berkat jasanya itulah kini Mike mendapatkan tugas untuk mengawal seorang apoteker yang akan melakukan transaksi ilegal obat penenang. Salah satu rekan Mike awalnya sempat meremehkan kinerjanya. Pasalnya selain faktor usia, Mike ini ternyata juga nggak bawa senjata api. Mike merasa kalau tugas ini sama sekali tak membutuhkan senjata. Kalaupun nantinya ia membutuhkannya, maka Mike akan mengambil pistol milik mereka. Merasa tertantang dengan tingkat kepercayaan dirinya, pria itu menantang Mike untuk mencoba mengambil senjata dari tangannya. Salah satu rekannya lagi yang menonton langsung kehebatan Mike tadi, bahkan sampai melarikan diri karena ketakutan. Sehingga hanya Mike saja yang menjadi bodyguard untuk mengantarkan transaksi tersebut. Ternyata transaksi jual beli ini dilakukan bersama Nacho. Transaksi itu pun dilakukan dengan cepat dan tanpa adanya gesekan satu sama lain, yang mana hal itu sama persis seperti apa yang Mike duga dari awal. Ketika masuk ke dalam mobil, apoteker itu menanyakan kenapa Mike bisa tahu kalau pekerjaan ini tak perlu menggunakan senjata. Ternyata Mike menjawab kalau dia telah mempelajari identitas calon pembelinya. Mike tahu kalau Nacho bekerja di bawah toko Salamanca, yang mana transaksi barusan di luar kesepakatan kerjanya. Jadi Nacho tak ingin bosnya tahu akan transaksi barusan. Dengan fakta itulah Mike tahu kalau Nacho tak akan berani macam-macam saat melakukan transaksi ini. Sementara itu kasus Jimmy terus berlanjut sampai ke meja persidangan antara Jimmy dengan Rich, terus saling berdebat untuk mengalahkan argumen satu sama lain. Setelah mempertimbangkan argumen Jimmy serta barang bukti yang Jimmy berikan, hakim kemudian memberikan surat penangguhan kepada pihak Sandpiper. Kasus yang Jimmy bangun ini bisa dibilang masuk ke dalam kategori kasus besar. Untuk melawan perusahaan besar tentu bukanlah pekerjaan yang mudah bagi mereka berdua. Apalagi setelah hasil persidangan tadi, pihak Sandpiper mengirimkan setumpukan berkas
yang berisikan dokumen ketidakkompetensian Jimmy dalam melakukan gugatan. Chuck yang memang sudah berpengalaman menghadapi kasus besar seperti ini, menganggap kalau pekerjaan ini bukanlah pekerjaan untuk 2 orang. Ia pun menyarankan supaya Jimmy lebih baik bekerja sama dengan firma HHM. Awalnya Jimmy memang sama sekali tak setuju dengan saran tersebut, mengingat kebenciannya terhadap Howard masih belum ia lupakan sampai detik ini. Namun karena ambisinya untuk memenangkan persidangan, Jimmy rela meredam egonya dan akhirnya menyetujui untuk bekerjasama dengan HHM. Hingga saat di malam harinya, entah kenapa Chuck ini tiba-tiba memaksakan diri untuk mencoba menelepon seseorang. Padahal seperti yang kita tahu, kalau Chuck alergi terhadap benda-benda elektronik. Dengan kerjasama antara Jimmy bersama HHM untuk melawan Sandpiper, sepertinya mulai menunjukkan kemajuan. Hari ini Jimmy bersama Chuck akan melakukan pertemuan untuk membahas kerjasama ini. Dengan riwayat penyakit yang Chuck derita, Howard meminta agar seluruh karyawannya mengumpulkan semua telepon, mematikan lampu atau benda-benda elektronik lainnya. Hal itu dilakukan untuk membuat gedung ini steril dari gelombang elektromagnetik. Hingga ketika Chuck datang ke kantor untuk pertama kalinya sejak ia cuti, Chuck disambut oleh seluruh karyawannya dengan sangat meriah. Saat dimulainya rapat ini, Howard tampak sangat antusias dengan kasus yang Jimmy berikan. Apalagi perusahaan yang akan mereka gugat merupakan perusahaan besar yang memiliki 5 cabang di negara bagian. Dengan adanya bukti penipuan, penyelewengan jual beli, dan pemerasan, Howard merasa percaya diri bisa memenangkan persidangan. Mereka pun akhirnya segera membahas kesepakatan kerjasama ini. Berhubung Chuck masih menjadi mitra dari HHM, sehingga Howard di sini akan membicarakan komisi untuk Jimmy saja. Howard berjanji akan memberikan komisi sebesar 20% dari pendapatan akhir. Sementara untuk biaya jasa atas kasus yang Jimmy berikan ini, ia akan memberikan biaya ganti rugi sebesar $20,000. Jimmy pun tampak begitu senang atas kesepakatan kerjasama ini. Jimmy kemudian meminta ruangan kosong di gedung ini untuk ia jadikan sebagai kantornya. Ternyata Jimmy ini salah menerima maksud kesepakatan ini. Jadi maksud Howard memberikan komisi itu karena ia ingin kasusnya ditangani secara penuh oleh HHM. Tentu saja Jimmy merasa tak terima jika kasus yang selama ini ia bangun diambil alih oleh HHM tanpa melibatkan dirinya. Apalagi saat Jimmy menanyakan alasan kenapa Howard tak bisa merekrutnya, Howard sama sekali tak mampu menjelaskannya dengan sangat baik, seolah kesepakatan ini diambil karena adanya permasalahan personal. Chuck yang duduk di sebelah Jimmy pun juga terlihat kecewa atas keputusan sepihak yang Howard ambil. Jimmy pun akhirnya membatalkan kesepakatan kerjasama ini. Ketika berada di dalam rumahnya, Jimmy terus mencari jawaban atas apa yang Howard putuskan dalam pertemuan tadi. Hingga akhirnya ia menyadari kalau HP-nya tiba-tiba kehabisan baterai. Merupakan fenomena yang aneh, mengingat Jimmy ini selalu mematikan teleponnya sebelum ia taruh di kotak surat. Kebiasaan yang sering Jimmy lakukan saat ia datang ke rumah kakaknya. Jadi ketika Chuck memaksakan untuk menelepon seseorang itu, ia ternyata menelepon Howard untuk tidak merekrut Jimmy sebagai partner kerjanya. Entah apa alasan yang mendasari untuk melarang saudaranya sendiri. Yang jelas Jimmy telah mengetahui perbuatan kakaknya tersebut. Di keesokan harinya Jimmy terlihat datang ke rumah Chuck untuk meminta penjelasan atas apa yang ia lakukan kemarin. Jadi Jimmy ini sempat menelepon petugas layanan dan menemukan kalau ada riwayat panggilan ke nomor Howard yang sengaja dihapus di ponselnya kemarin. Satu-satunya yang bisa menelepon dan menghapusnya tentu saja hanyalah Chuck. Mengingat dari kemarin Jimmy terus berada di rumahnya dan selalu meletakkan ponselnya di kotak surat. Chuck pun mengakui perbuatannya dan mengatakan alasan kenapa ia menjegal karir saudaranya sendiri. Jadi Chuck ini merasa kalau Jimmy sangat tidak pantas untuk menjadi pengacara, karena akan sangat fatal akibatnya jika seorang mantan penipu berlindung di bawah payung hukum. Hal itu sama bahayanya seperti kera yang menggunakan senjata. Mendengar ucapan itu tentu membuat Jimmy sangat sakit hati. Namun ia sama sekali gak marah dan hanya mengatakan kalau ia telah menyiapkan semua kebutuhan logistiknya selama 4 hari ke depan. Dan setelah itu, Jimmy meminta supaya Chuck mengurus dirinya sendiri. Di keesokan harinya Jimmy kembali menemui Howard. Selain meminta maaf atas kesalahpahamannya selama ini, Jimmy juga memutuskan untuk menyerahkan kasus Sandpiper kepada HHM. Jimmy juga memberikan daftar kebutuhan yang Chuck perlukan. Meski kesehatannya kini mulai membaik, tapi Chuck masih butuh dilayani setiap harinya. Dianggap sampah oleh orang lain mungkin sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Jimmy. Tapi ketika kata-kata itu keluar dari mulut saudaranya sendiri,
Hal itu tentu lebih sakit ketimbang patah hati yang pernah ia alami seumur hidupnya. Imbas dari sakit hatinya itu, bahkan mulai mengganggu pekerjaannya. Ketika Jimmy mengadakan acara bersama lansia, para lansia itu cuma bisa mengerutkan dahinya karena kata-kata kelam yang Jimmy ucapkan. Karena kekacauan itu, Jimmy akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota Chicago, sebuah kota tempat Jimmy menghabiskan masa remajanya. Di bar inilah dia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Marco. Jadi dua sahabat ini dulu terkenal sebagai seorang penipu ulung. Segala jenis penipuan pernah mereka lakukan bersama. Hingga akhirnya Jimmy dijuluki sebagai Sleeping Jimmy, atau Jimmy si tukang jatuh. Julukan itu disematkan kepada Jimmy karena ia sering terpeleset atau jatuh untuk menipu korbannya dan mendapatkan uang dengan cepat. Setelah beberapa hari tinggal di kota ini, Marco kembali mengajak Jimmy untuk melakukan trik penipuan lagi. Tentu saja Jimmy menolak, karena ia kini sudah menjadi pengacara. Kalaupun memang Marco membutuhkan uang, Jimmy bisa saja meminjamkan uang terlebih dahulu kepadanya. Alasan Marco mengajaknya untuk menipu ini ternyata bukan semata-mata karena uang. Ia hanya rindu melakukan aksi trik penipuan yang dulu sering mereka lakukan bersama. Marco memohon supaya Jimmy mau melakukannya, meski untuk yang terakhir kalinya. Aksi penipuan yang semula mereka rancang seolah-olah Marco pingsan, ternyata berujung pingsan beneran. Marco mengalami serangan jantung. Dan sebelum meregang nyawa, Marco sempat mengucapkan kalau hari ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. Setelah keretakan hubungannya dengan Chuck, ditambah kematian sahabatnya di depan matanya sendiri, seolah menyalurkan energi negatif ke dalam tubuhnya, Jimmy kemudian mendatangi Mac ke tempatnya bekerja. Ia menyatakan penyesalannya. Kenapa saat Mac berhasil mengambil uang keluarga Kettleman, ia malah mengirimkan uang itu ke Jaksa Agung, dan bukannya mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Mac tentu menjawab kalau dia hanya melakukan pekerjaannya sesuai perintah. Dan mulai saat ini Jimmy sadar kalau orang yang telah menghambatnya kini sudah tiada. Dan mulai detik ini, ia bertekad untuk melakukan apapun yang ia inginkan.